Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bersekutu bersama di dalam ibadah jam doa Gereja Baptis Indonesia Waru. Merupakan sebuah hal yang baru bagi kita semua untuk menjalin kebersamaan secara virtual seperti saat ini. Namun satu hal yang boleh kita percayai, bahwa persaudaraan kita, kesatuan hati kita di dalam kasih Kristus tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Saat ini, mari kita angkat satu pujian dengan penuh keyakinan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah jam doa kita pada hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau membawa segala pujian, hormat kami, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang memperkenankan kami, menyucikan, menguduskan hati kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami, atas kesatuan hati kami Tuhan. Walaupun kami bertemu secara virtual, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan seluruh ibadah jam doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, hadir di tengah-tengah kami, memberkati seluruh ibadah doa kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu hal yang khas dari jam doa di Gereja Baptis Indonesia Waru adalah di akhir ibadah kita bersama-sama membentuk lingkaran dan kemudian bergandengan tangan serta menyanyikan pujian Jadikan Kami Satu. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memujikan pujian ini sambil mengingat kebersamaan kita dan pelayanan kita bersama-sama. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21 berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadikan kami satu."
Selamat malam Bapak Ibu Saudara, mari kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada minggu ini tema kita adalah empati dalam kebersamaan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-46. Firman Tuhan berkata, "Dan selain ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati." Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Mereka selalu membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Terkondisikan hidup dalam sebuah kebersamaan. Namun ada hal yang harus dijalani, diperjuangkan secara terus-menerus masing-masing pribadi dalam menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Salah satu yang harus diperjuangkan adalah bagaimana seseorang harus mampu mengelola ego mereka. Ketika seseorang mampu mengelola ego dengan baik, tentu akan memudahkan bagi orang tersebut menjalani kehidupan dalam sebuah kebersamaan. Karena di dalam kebersamaan dibutuhkan adanya teposliro atau tenggang rasa. Teposliro adalah sebuah kearifan lokal masyarakat Jawa yang memiliki nilai-nilai luhur yang dalam. Di dalam teposliro terkandung makna yang tidak hanya tentang tenggang rasa, tetapi ada gotong royong, ada saling menghargai perbedaan, ada simpati di dalamnya, bahkan ada empati yang besar satu dengan yang lain yang terkandung di dalam ajaran teposliro. Seperti malam hari ini kita akan belajar bagaimana jemaat mula-mula menunjukkan kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka, menjalani hidup bersama-sama satu dengan yang lain yang diikat erat oleh kasih Tuhan. Mari kita akan perhatikan di ayat yang ke-46. Di sana dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Setiap pribadi jemaat mula-mula mereka berusaha memproses diri untuk terus memiliki kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani menjadi kunci bagi mereka untuk bisa mengelola ego mereka. Mereka berusaha menjaga kebersamaan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berusaha menjaga kebersamaan mereka dengan kasih yang luar biasa. Mereka tidak hanya saling mengasihi satu dengan yang lain, tetapi mereka juga banyak bergaul antara satu dengan yang lain. Dikatakan mereka sehati. Bukan hanya tidak ada pertengkaran atau perselisihan, namun ada hal yang luar biasa yang terjadi dari kesehatian mereka. Adalah mereka dilimpahi, mereka dicurahkan dengan luar biasa oleh Tuhan anugerah kasih suci antara satu dengan yang lain. Dampak yang luar biasa yang mereka rasakan dari kesehatian mereka. Mereka memiliki empati yang luar biasa satu dengan yang lain. Kasih yang mereka tunjukkan berjalan beriringan dengan kesalehan yang terus-menerus mereka kerjakan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-45, bahwa mereka pun juga saling menopang satu dengan yang lain. Di ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka saling menopang, mereka saling menggalang dana untuk membantu rekan-rekan mereka.
ini bukan untuk menghancurkan harta milik mereka, tetapi lebih kepada proses bagaimana mereka harus dibentuk menghancurkan sifat mementingkan diri sendiri dalam diri mereka masing-masing. Luar biasa proses yang harus dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam mendewasakan kerohanian mereka untuk menumbuhkan empati mereka satu dengan yang lain. Ada perhatian yang sedemikian rupa, tetapi juga ada kesiapan yang luar biasa yang mereka tunjukkan masing-masing pribadi dalam membantu, memperhatikan teman-teman seiman mereka, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan luar biasanya semua itu mereka lakukan dengan gembira dan dengan tulus hati. Di ayat yang ke-46 bagian akhir, mereka melakukan dengan gembira, mereka melakukannya dengan tulus. Kedewasaan rohani yang mereka usahakan sanggup mengelola ego mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang memiliki empati satu dengan yang lain. Mereka mampu berbagi, mereka mampu bersehati, dan mereka menikmati hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan belajar dari ketulusan dan kedewasaan rohani jemaat mula-mula. Ketulusan dan kedewasaan mereka menumbuhkan empati yang luar biasa dalam kebersamaan mereka satu dengan yang lain. Terlebih dalam kondisi yang seperti saat ini, tidak hanya berhenti dari merasa kasihan saja melihat saudara atau teman atau orang lain yang mengalami merasakan dampak yang luar biasa dari pandemi ini, tetapi juga dituntut tindakan kita. Empati adalah kesanggupan kita untuk memahami dan menyelami perasaan orang lain. Kalau berempati berarti kita harus bertindak. Kita harus bertindak atas kesanggupan kita untuk memahami dan menyelami perasaan orang lain. Sekarang waktunya, mari jemaat mula-mula mencontohkan kepada kita bahwa mereka memiliki kedewasaan rohani yang terus-menerus mereka pupuk, mereka perjuangkan. Supaya mereka mampu mengelola ego mereka, mereka bersehati, mereka saling menopang satu dengan yang lain. Ketulusan dan kedewasaan rohani mereka menumbuhkan empati yang luar biasa. Mari bangun ketulusan dan kedewasaan rohani setiap kita, supaya kita mampu membangun empati bersama-sama dalam kehidupan bersama kita. Kerelaan kita untuk mendoakan mereka, kerelaan kita untuk saling menopang, kerelaan kita untuk mempedulikan mereka akan membawa dampak yang indah bagi kita maupun bagi mereka yang akan kita tolong. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur diberi kesempatan malam hari ini mendengar firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa bagaimana kami harus terus-menerus memproses diri kami, menumbuhkan kedewasaan rohani kami, untuk kami mampu mengelola ego kami. Ketulusan dan kedewasaan rohani kami akan mampu menumbuhkan empati kami ketika kami berada dalam sebuah kebersamaan hidup, menjalani hidup bersama-sama dengan yang lain. Tuhan, kami bersyukur atas nasihat yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami malam hari ini. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk mempraktekkan ini dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami juga bersatu hati mau menaikkan doa-doa kami, pergumulan-pergumulan saudara-saudara kekasih kami yang sampai hari ini masih bergumul akan hadirnya buah hati. Tuhan yang akan terus menolong, memberi kekuatan hati bagi mereka yang saat ini sedang terus bergumul hadirnya buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan yang akan terus beri penghiburan, Tuhan beri semangat supaya mereka tidak putus asa untuk terus berharap, menggantungkan setiap harapan mereka di dalam Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Engkau akan menyatakan satu persatu kepada setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul akan buah hati. Tuhan nyatakan sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan akan nyatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan menjawab, semuanya akan terasa sangat manis, semua akan terasa sangat indah.
terlebih Tuhan, semua akan menyaksikan betapa kuasa-Mu luar biasa. Hanya berikan Tuhan kesabaran, semangat, jauhkan dari keputusasaan untuk kami terus menggantungkan harapan kami di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas malam hari ini. Tuhan memberkati juga seluruh keluarga jemaat Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha-usaha mereka. Tuhan pakai setiap keluarga untuk menjadi alat Tuhan, menjadi cara Tuhan menolong, memberkati, untuk memberkati semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau menaruh setiap seru doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Demikian ibadah jam doa kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Tuhan Yesus